Utamakan makanan rohani. Demikianlah tema renungan pagi ini di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Ada seorang pemuda bertanya kepada Bapak Pendeta, Pak Pendeta, bagaimana supaya saya bisa menjadi seorang yang kuat secara rohani? Lalu apa kata Pak Pendeta? Kuncinya ada 3. Yang pertama, membaca Alkitab. Yang kedua, membaca Alkitab. Lalu si pemuda bertanya, dan yang ketiga juga membaca Alkitab. Pendeta bertanya, apakah kamu membaca Alkitab? Ya Pak Pendeta, saya membaca Alkitab di setiap saya datang beribadah di hari Minggu. Lalu Pak Pendeta menjelaskan, anak muda, supaya kamu kuat secara rohani, maka kamu membaca Alkitab setiap hari. Apa dari isi Alkitab itu? Alkitab ini bukan hanya buku biasa saja, tapi Alkitab ini berisi firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi kita umat yang percaya. Oleh karena itu, kamu harus membaca Alkitab setiap hari. Selain itu, selain kekuatan rohani, ada banyak manfaat yang kita temui ketika kita membaca Alkitab. Alkitab itu memberi banyak manfaat ketika kita membaca dan ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikianlah percakapan singkat antara seorang pemuda dengan Bapak Pendeta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Perikop ini dilatar belakangi oleh mujizat Tuhan Yesus ketika memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu adalah anak laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak kecil yang ada pada waktu itu. Rupanya mujizat 5 roti dan 2 ikan memiliki kesan yang dalam bagi banyak orang yang hadir pada waktu itu. Apa akibatnya? Akibatnya ada beberapa kepentingan orang banyak yang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Yang pertama, karena mujizat 5 roti dan 2 ikan telah membuat mereka terpesona, sehingga mereka mencari Yesus bukan untuk percaya kepadanya karena pekerjaannya yang ajaib, karena penuh kuasa, melainkan mereka hanya memanfaatkannya karena ia telah memberi makan
dan mereka kenyang. Yang kedua, karena mereka ingin tahu, mereka ingin supaya Tuhan Yesus menjadi raja atas mereka. Sebab mereka telah melihat mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mereka ingin Tuhan Yesus menjadi raja atas mereka untuk menyokong setiap kehidupan, baik dalam soal makanan maupun di dalam penyembuhan. Dan yang ketiga, namun ada juga orang yang berbondong-bondong mencari Yesus atau mengikut Yesus karena melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Dan mereka meyakini bahwa Yesus adalah Mesias, sehingga mereka rindu mendengar dan melihat pengajarannya yang lebih dan lebih lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan, murid-murid naik ke perahu dan menyeberang danau. Ketika itu hari hampir malam. Sementara Tuhan Yesus mengambil waktu sendiri untuk berdoa. Orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada dalam perahu itu bersama murid-muridnya. Lalu orang banyak itu menyusul ke seberang. Tibalah mereka di pagi hari mencari Yesus. Setelah mereka sampai di seberang, mereka kaget melihat Yesus sudah ada di situ. Mereka terheran-heran. Bukankah Yesus tidak ada dalam perahu ketika murid-murid menyeberang danau? Karena mereka tidak melihat pada malam hari itu Yesus berjalan di atas air untuk menemukan murid-murid di atas perahu. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa mereka belum mengenal Yesus secara benar. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menegur dan mengingatkan mereka tentang motivasi mereka mencari Yesus, mengikut Yesus. Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes mengartikan mujizat itu sebagai tanda, yaitu tanda keajaiban yang berasal dari kuasa Allah. Tujuan mujizat tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 30, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh iman kamu akan memperoleh hidup di dalam namanya. Inilah yang seharusnya menjadi dasar untuk memahami Yesus dan semua pekerjaan Allah Bapa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk umat manusia. Dan supaya mereka percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Ketika Yesus menegur orang banyak yang datang kepadanya karena soal makanan, Yesus menegur dengan kalimat yang tidak ada basa-basinya. Sekali lagi Yesus katakan,
bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tapi karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Dan kepada orang banyak, Yesus berkata bahwa selain kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi, ada satu kebutuhan yang tidak boleh dilupakan, yaitu mengutamakan kebutuhan rohani. Dan Yesus menyatakan identitas dirinya bahwa akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan di pagi ini untuk kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Apakah tujuan kita mencari Yesus, mengikut Yesus? Apakah kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat kita, roti kehidupan yang turun dari surga? Atau apakah kita seperti orang banyak tadi mencari Yesus kemana Yesus pergi hanya untuk karena soal makan, hanya karena mereka kenyang dengan roti yang diberikan oleh Tuhan Yesus secara jasmani? Firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 yang tidak asing lagi bagi kita, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Seperti renungan pagi ini dengan tema mengutamakan makanan rohani. Memang tubuh kita ini, jasmani kita ini tentu akan lemah kalau kita tidak makan. Paling tidak kita kalau makan sehari 3 kali. Untuk mendapat asupan makanan yang cukup. Demikian juga dengan tubuh rohani kita. Kita pun membutuhkan makanan yang cukup. Mungkin agak seimbang dengan makanan jasmani yang kita makan. Agar supaya iman kita dapat bertumbuh semakin kuat dan tidak mengalami kelemahan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah tubuh rohani kita mendapat makanan yang cukup? Makanan bagi tubuh rohani kita adalah firman Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, dan saya secara konsisten menyediakan waktu untuk bersaat teduh, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Banyak orang Kristen yang jarang membaca Alkitab, padahal Alkitab itu adalah berisikan firman Tuhan. Mereka membaca kalau sempat saja. Itu pun kalau ada ibadah minggu atau ibadah rumah tangga. Firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 4 berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kita membutuhkan kebutuhan rohani kita.
paling tidak harus seimbang. Kalau kita makan 3 kali sehari, mana mungkin kita membaca firman Tuhan sebagai makanan rohani kita seminggu sekali. Firman Tuhan adalah makanan pokok rohani kita. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, milikilah rasa haus, rasa lapar terhadap firman Tuhan. Bagi orang percaya, firman Tuhan seharusnya menjadi sesuatu yang paling berharga dan bernilai dalam hidup. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani setiap hari, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Seperti dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Marilah kita mengutamakan makanan rohani kita setiap hari dan merenungkan siang dan malam. Karena firman Tuhan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Firman yang adalah sumber kehidupan. Firman yang mengajarkan kebenaran dan firman yang menuntun langkah kita. Seperti di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Kita tidak akan tersesat dan tidak tersandung. Karena ada cahaya yang dapat membantu menempuh jalan yang benar. Dapat kita bayangkan ketika kita berjalan di tengah kegelapan tanpa pelita atau tanpa cahaya, maka mungkin kaki kita akan tersandung atau mungkin kita bisa jatuh. Sebaliknya, cahaya atau pelita dapat membantu kita menempuh jalan yang benar. Dan kita tidak akan tersesat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita luangkan waktu setiap hari atau setiap saat. Bacalah firman Tuhan. Gereja telah menyediakan sarana itu Sabda Bina Umat yang dapat kita baca, yang menuntun kita untuk membaca secara teratur, baik siang maupun malam. Ataupun dapat kita mendengar acara Morning Call GPIB atau Night Call GPIB. Dari situlah ketika kita sering membaca atau rajin membaca, iman kita bertumbuh, rohani kita semakin kuat. Kiranya firman Tuhan di pagi ini menuntun kita dapat memasuki minggu kerja dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.